Hai guys, kembali lagi di channel aku Rani. Jadi video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian gimana caranya kita bisa konsisten untuk buat video dan gak males-malesan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu kalian untuk klik tombol like, comment, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Dan kalian bisa komen video apa lagi yang mau aku buat untuk di video selanjutnya. Oke, kalau gitu kita langsung memulai aja ke videonya. Nah teman-teman, jadi aku tuh kayak buat video ini tuh kayak langsung muncul aja gitu di otak. Kayaknya aku harus buat nih gimana caranya supaya gak males-malesan untuk buat video. Karena dari beberapa perjalanan youtuber yang aku udah nonton, aku tuh kayak suka banget gitu nonton perjalanan-perjalanan orang YouTube teman-teman. Tapi yang model pemula atau yang masih baru-baru berhasil. Aku disitu suka nonton karena masih anget-angetnya gitu lah ibaratnya. Jadi aku suka nonton-nonton kayak gitu. Jadi aku tuh kayak nonton gitu, kenapa mereka bisa berhasil gitu. Pasti kalau dia bisa, kita juga pasti bisa kan teman-teman. Cuman caranya yang berbeda. Jadi di sini kayak apa sih yang harus kita ulas, apa yang harus kita bahas supaya orang mau nonton video kita. Jadi di sini aku bakal kasih tipsnya. Kalian harus nonton sampai habis, oke? Nah, di sini yang pertama adalah ubah mindset kalian. Kayaknya aku yakin sekitar 70% orang yang mau jadi YouTuber yang masih pemula itu kayak ngejar uang gitu ya teman-teman. Aku kayak nonton gitu di beberapa perjalanan YouTube punya orang, itu pasti ada beberapa yang bilang kayak jangan ngejar uang, jangan ngejar uang, jangan ngejar uang gitu ya. Itu menurut aku benar sih, karena kalau kalian ngejarnya uang itu kayak bakalan kecewa gitu, karena nggak bisa keinginan kalian tuh gak bisa terpenuhi dalam waktu yang singkat. Ini kenapa sih subscribernya gak nambah-nambah? Ini kenapa sih yang nonton dikit gitu ya, pasti kalian mikirnya kayak gitu. Padahal kan yang namanya juga proses, kita kan baru terjun ya. Misalnya kalian itu buat video, baru upload sekitar ya mungkin 5 jam. Ini kenapa gak ada yang nonton? Kayak gitu, malas aku buat video. Kayak gitu kan langsung berhenti buat nge-YouTube. Kan itu kalau nge-YouTube kayak harus sabar penontonnya sedikit, sabar subscribernya nggak nambah, sabar dari mungkin ada yang komen yang nggak enak di hati gitu ya komennya, dan nyinyiran orang, terus dislike itu yang harus itu kan kadang-kadang kita tuh udah buat video tapi kenapa masih ada yang nggak suka, padahal kita tuh udah buat tuh dengan sepenuh hati kayak gitu kan. Tapi ya gimana, namanya orang sikapnya itu beda-beda dan pikirannya beda-beda, jadi ya udahlah mengalir aja gitu kan. Jadi tips yang pertama tadi, kalian tuh ubah mindset kalian dari uang jadi hobi. Anggap aja kalian tuh menabung, anggap aja YouTube itu jadi hobi. Misalnya kalian hobinya ngomong di depan kamera, jadi udah ngomong aja gitu, upload, ngomong, upload, tapi yang berkualitas dan bermanfaat buat orang gitu ya. Berkualitas itu nggak harus mulu tentang kamera, yang penting bisa aja gitu, yang penting enak aja orang buat ngeliat video kalian dan isi video kalian tuh apa. Misalnya ada orang lagi cari cara menambah subscriber, tuh kalian bisa buatin. Misalnya kalian udah banyak subscribernya, jadi kalian bisa kasih tips-tips yang bisa buat orang itu sukses juga kayak kalian gitu teman-teman. Nah, tips yang kedua adalah anggap aja YouTube itu sekolah. Ini yang aku alamin sih teman-teman. Kayak aku tuh bikin suatu kayak cara supaya aku tuh nggak malas-malasan buat video. Jadi aku anggap YouTube itu sekolah. Yang namanya kita sekolah kan pasti setiap hari. Terus setiap hari kita ke sekolah ngapain? Ngerjain tugas kan? Nah, ini kita nge-YouTube, ini kita jadikan gitu kayak sekolah. Jadi kita tuh kayak ada jamnya buat kita buat video, supaya kita tuh kayak oh jam segini aku harus buat video nih. Nah gitu. Buat kalian yang mau tahu jam-jam aku buat video kapan aja dan gimana sih cara-caranya, gak usah pakai lighting dan gimana caranya supaya hasilnya bagus, kalian bisa klik di sini atau di sini aku bakal taruh, nanti kalian klik aja. Di situ aku udah ulas lengkap gimana caranya buat video yang baik dan benar, cuman pakai HP doang. Nah, di sini kayak aku jadiin YouTube tuh jadi sekolah ya teman-teman. Jadi kayak kita datang, kita tuh tiap hari bangun ya, misalnya aku kan jam 8 tuh buat video. Nah situ jam 8 sampai jam berapa aku buat video, terus aku buat video tuh udah tahu materinya apa dan langsung aku edit. Aku sistemnya itu kayak langsung sehari-sehari gitu loh teman-teman. Jadi
take video pagi, ngeditnya sore, ngeditnya siang atau sore, terus langsung upload gitu. Jadi kayak sistem sehari gitu. Ya aku bilang tadi kayak sekolah. Jadi kayak kita tuh buat video, terus kita edit dan kita upload. Tabung aja gitu, nggak usah kayak mikir orang yang nonton banyak apa sedikit, itu nggak usah, karena itu namanya proses, pasti berjalan. Kalau kita kerja dan hati, itu pasti hasilnya tuh bakal baik gitu. Yakin aja, percaya aja gitu. Namanya proses itu perlu beberapa beberapa perjalanan. Yang namanya kita juga YouTuber baru ya, YouTuber pemula, itu pasti jangkauan kita masih sedikit. Jadi kayak kita buat terus video, upload terus yang rutin gitu ya, supaya jangkauan kita makin bertambah gitu. Ya paling enggak viewers kita bisa bertambah 2, 5, 10. Dan ya lama-kelamaan kan kita kan sering buat video, nanti kita nggak sadar gitu ya, di bawah-bawah itu wah ternyata yang nonton bertambah ya, kayak gitu. Jadi intinya kayak jadikan YouTube itu kayak sekolah. Kalian ngerjain tugas terus dikumpul kayak gini, tugas kita adalah buat video, terus kita kumpul ke YouTube, kita upload ke YouTube gitu. Urusan yang nonton itu belakangan, subscriber nggak bertambah nggak apa-apa, namanya juga proses kan teman-teman. Nah, tips yang ketiga adalah kalian itu kayak udah siapin gitu materi. Nah, kadang-kadang orang berhenti YouTube karena Aku tuh bingung buat konten apa. gitu pasti kan. Jadi di sini aku bakal ngasih ini tipsnya supaya kita tuh nggak kehabisan ide buat konten video. Nah, yang pasti ide itu kan muncul dari mana aja kan. Kita mungkin lagi jalan, terus kayaknya aku nanti buat video ini deh. Mungkin kalian lagi mandi, wah aku dapat ide nih. Terus kalian lagi nonton YouTube, ide nih. Pokoknya ide banyak sebenarnya ide. Dan itu tapi ujung-ujungnya malah lupa. Jadi untuk mensiasatinya supaya kita nggak lupa, setiap kalian dapat satu ide, kalian catat. Pokoknya semua ide atau semua yang kalian pikirkan tuh kalian catat aja dulu. Jadi nanti misalnya kalian habis menyelesaikan satu video, yang ada di dalam catatan itu kalian coret. Jadi misalnya video selanjutnya, nah aku buat ini lagi nih. So kalau udah aku buat ini lagi gitu. Jadi kayak kalian itu nggak kehabisan konten gitu teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya adalah jangan takut gak ada yang nonton. Jangan takut kayak video kita tuh Ini kayaknya videonya nggak ada yang mau nonton deh. Ini kayaknya videonya jelek deh. jangan kalian ngomong kayak gitu. Kalian yakin aja, ini video aku pasti bermanfaat buat orang, ini video aku pasti disukain banyak orang gitu, pasti banyak yang nonton kok gitu. Kalian harus kayak berpikir positif dalam diri kalian gitu. Kalau misalnya kalian udah pikir Aduh videonya ini jelek, pasti nggak ada yang mau nonton. Kalau di mana sama video aku sih. kayak gitu kan, jangan gitu. Jadi kayak kalian tuh harus berpikir positif gitu. Ini pasti video aku banyak yang nonton, banyak yang like, dan banyak yang suka. Yang namanya kan ucapan itu doa ya. Jadi kayak ya udah, ucapkan hal-hal yang baik gitu. Karena kalau kita tulus pasti bakal kejadian gitu teman-teman. Nah, tips yang terakhir pasti untuk sebagian orang itu yang jadi kendalanya kayak gini. Aku tuh sebenarnya pengen aja nge-YouTube gitu, tapi nggak jadi deh. Karena aku tuh nggak punya tripod, aku tuh nggak punya kamera, aku nggak punya lighting. Dan lain sebagainya, alasan yang mematahkan semangat untuk nge-YouTube. Nah, sini aku bilangin ya ke kalian, kalau alat-alat itu tuh nggak jadi batasan. Gini ya, lighting. Kalian itu kalau nggak punya lighting, ya udah tag-nya di pagi atau siang hari. Di situ kalian bakal dapetin cahaya alami gitu. Jadi gak usah pakai lighting. Kayak aku sekarang, aku video nggak pernah pakai lighting ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh putar otak gitu, gimana sih caranya supaya dapetin hasil yang maksimal tapi nggak pakai lighting gitu. Terus juga kamera itu nggak melulu harus kamera digital, kamera DSLR atau kamera apapun yang kayak ngevlog itu bisa, tapi nanti kalau misalnya masih belum ada jangan dipaksa. Kalian bisa pakai HP. Yang penting bisa untuk kamerain muka kalian gitu, untuk videoin muka kalian gitu. Jadi nggak harus melulu soal kamera HP juga bisa gitu teman-teman.
asalkan gini ya, kalau menurut aku kualitas video itu mendukung sih mendukung, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah apa isi video kita bermanfaat nggak buat orang lain gitu. Penyebab orang menonton video kita adalah yang pasti video itu bermanfaat buat mereka. Kalau video itu nggak bermanfaat buat mereka, nggak mungkin mereka nonton gitu. Jadi teman-teman nggak usah kayak mikir aku nggak usah deh nge-YouTube karena aku nggak punya kamera. Jangan gitu teman-teman, kayak itu bakal nyakitin diri sendiri. Kalian tuh udah secara nggak langsung tuh mematahkan semangat kalian sendiri loh. Jadi kalian tuh harus selalu berpikir positif, selalu kayak dukung diri sendiri gitu. Kadang-kadang tuh musuh terbesar itu adalah diri sendiri, karena kita yang mematahkan semangat kita sendiri gitu teman-teman. Jadi kayak kalian itu harus tetap semangat. Kalian harus lakuin apa yang aku udah bilang dari awal tadi, tips-tipsnya, karena itu yang selalu aku alamin gitu. Kalau misalnya aku lagi males, aku inget gimana sih perjalanan kita tuh mau nge-YouTube sampai sekarang. Video kita tuh udah ada beberapa yang nonton, itu udah kayak bersyukur banget gitu teman-teman, udah ada yang nonton gitu kan. Berarti video kita udah dijangkau sama orang. Jadi kalian tuh jangan nyerah. Itu anggapannya kalian udah setengah perjalanan loh. Masa kalian harus kembali lagi ke awal, harus mundur lagi? Ya kita pasti harus maju dong, jangan mundur terus. Kita harus tetap semangat. Ibaratnya kita mau melewati jurang, dan di jurang itu ada jembatan dan di sini tuh kayak ada yang jabuk gitu loh. Kalian udah nyampe di sini. Di sini tuh tempat jabuknya di tengah-tengah sini. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa melangkah lebih lebar sedikit supaya bisa ke jembatan yang itu, yang selanjutnya menuju sampai. Tapi kalian malah enggak deh, aku balik aja. Jadi kalian mundur lagi dong, jauh ke belakang. Kan sia-sia gitu perjuangan kita dari awal, kalau ujung-ujungnya bakal kembali lagi. Jadi kita harus tetap semangat ya teman-teman, jangan nyerah. Semua berproses, semua pasti berhasil kalau kalian mau berusaha. Yang penting niat. Jadi kalian tuh harus niat. Kalian ingat kalian tuh perjuangannya kayak gimana, kalian tuh pengen sampai di titik ini tuh gimana gitu kan. Kalian udah capek-capek buat video, kalau kalian mundur lagi ke awal, mending gak usah dari awal gitu. Jadi mungkin itu aja yang tips-tips yang aku bisa kasih. Ya sebenarnya ini tips bercampur dengan curhatan-curhatan serta alasan-alasan orang nggak jadi nge-YouTube atau berhenti nge-YouTube teman-teman, makanya kayak dicampur gitu. Dan mungkin segitu dulu aja video dari aku, semoga kalian bisa suka sama videonya. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Dan kalian bisa komen video apa lagi yang mau aku buat untuk di video selanjutnya. Oke, see you on my next video.